Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat Hijrah Rasul, kali ini kita akan membahas kisah Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad menembus langit ketujuh. Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang menembus langit ketujuh itu hanya ditempuh 1 malam atas kuasa Allah. Di sanalah Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah berupa sholat 5 waktu. Saudaraku yang budiman, mengapa dikatakan Isra Mi'raj? Berikut penjelasannya. Isra artinya perjalanan. Perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau diukur jarak antara kedua masjid itu adalah sejauh 1239 km. Waktu itu Rasulullah menaiki buraq, yang ditemani malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Sedangkan Mi'raj artinya naik. Perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan baginda bertemu nabi-nabi pada setiap langit sampai langit ketujuh. Sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa berbeda. Namun karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan maka disebutlah Isra Mi'raj. Dalam perjalanan bertemu Sang Pencipta, selain ditemani malaikat Jibril, Rasulullah mengendarai buraq, yakni hewan putih panjang, berbadan besar melebihi keledai dan bersayap. Dikisahkan, buraq sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang dalam sekejap, untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Dalam hadis tersebut dikisahkan, di langit tingkat pertama, Rasulullah bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah. Pertama bertemu Nabi Adam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membalasnya dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan yang pernah diciptakan oleh Allah di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad. Dan juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan sampailah dia ke langit keempat. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu Nabi Idris, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan, dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi saudaranya. Nabi Musa berdakwah mengajak Raja Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima,
Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit ke-6, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit ke-6, Nabi Musa melepasnya dengan doa kebaikan. Dan perjalanan yang terakhir, Nabi Muhammad ke langit ke-7 bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah kepada para malaikatnya. Setiap harinya, tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah untuk menerima perintah wajib sholat. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ke-7. Di sana tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya kecuali Rasulullah. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah datang. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha itu. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Perjalanan Rasulullah saat itu tidaklah mudah. Meskipun beliau dimuliakan oleh Allah, tetap saja Nabi Muhammad dihadapkan dengan berbagai godaan. Godaan pertama, ketika Nabi ditawari meminum khamar atau susu. Namun Rasulullah lebih memilih susu. Selama perjalanan Nabi Muhammad juga selalu diganggu dengan panggilan dari setan, iblis, dan perempuan penggoda. Ketika mencapai Sidratul Muntaha di langit ke-7, maka perjalanan Nabi Muhammad dalam menerima perintah Allah telah berakhir. Perintah yang diterima Rasulullah saat itu yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam satu hari. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad diperingatkan oleh Nabi Musa untuk memperhatikan kemampuan umatnya. Menyadari hal itu membuat Nabi Muhammad meminta keringanan pada Allah sehingga perintah sholat diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itulah umat muslim harus melakukan sholat wajib 5 waktu, yaitu zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Dengan adanya kisah perjalanan ini, semoga kita dapat mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang disyariatkan. Demikian kisah tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Semoga selalu jadi pengingat kita untuk tetap menjalankan perintah Allah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.